Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Aditya dari SMA Negeri 1 Praia Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mosi tentang pemerintah seharusnya memberikan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti. Sebelum itu, saya akan menjelaskan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia memiliki sifat yang sama dengan korupsi meluas dan sistematis. Saya sangat setuju dengan hukuman mati bagi para koruptor karena kasus korupsi di Indonesia sangat banyak. Dan dengan hukuman mati tersebut koruptor akan menjadi jera dan Indonesia akan terbebas dari kasus korupsi. Negara ini sudah rusak karena korupsi di mana-mana. Bahkan terjadi pada pihak yang seharusnya bertindak keras di kasus ini, seperti jaksa, hakim, dan polisi. Hanya hukuman matilah yang dapat memberhentikan kasus korupsi ini. Hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999. Bila dibandingkan dengan negara Arab, Indonesia seharusnya menerapkan hukuman mati karena hukuman mati di Arab sangatlah efektif dan dapat mengurangi kasus korupsi. Secara garis besar, ada 3 teori mengapa kita membutuhkan pidana mati. Teori pertama yaitu teori pembalasan, yakni untuk menyeimbangkan hak-hak dalam masyarakat. Teori kedua yaitu teori perbaikan sebagai upaya represif. Teori ketiga, teori efek jerah sebagai upaya preventif agar penurunan tingkat kriminalitas dan kejahatan dapat diberantaskan. Pelanggaran hak asasi manusia. Kita kembali ke hak asasi manusia. Di berbagai tempat meninggalkan dampak luas dan jejak yang sistematis. Dengan tiga teori di atas, hak yang dapat kita harapkan adalah: yang pertama, tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi karena berkat hak hukuman mati itulah yang akan membuat mereka menjadi takut sehingga tidak berani lagi untuk melakukan yang namanya korupsi. Yang kedua, mereka bisa dipastikan tidak akan melakukannya lagi, tidak akan melakukan tindakan korupsi lagi, karena sudah ditetapkan hukuman mati itu hukuman sampai mati dan tidak bisa dikeluarkan.
Di penjara kan mereka tidak mungkin bisa melakukan yang namanya korupsi. Tuh. Nomor 3, Indonesia akan menjadi negara yang bebas dari korupsi, dan itu akan berdampak baik pada nama baik negara maupun generasi-generasi yang akan datang. Karena nama baik negara itu dipegang oleh seluruh anggota, seluruh rakyat negara Indonesia. Sebenarnya menurut saya tindakan korupsi ini terjadi akibat ketidakpuasan seseorang dalam menerima sesuatu yang diharapkan. Contohnya, gajinya mungkin sebagai orang yang bekerja di bidang apa namanya itu, perhotelan atau apapun itu, mereka merasa gajinya itu tidak cukup untuk kebutuhan mereka, sehingga mau tidak mau mereka akan melakukan korupsi. Nah, langkah yang seharusnya kita jalani adalah sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Contohnya, kita bekerja sebagai guru, dan hasilnya mungkin tidak mencukupi. Nah, langkah yang baik adalah kita bisa mencari pekerjaan sampingan supaya tercukupi lah. Kalau udah tercukupi kayak gitu kan tidak mungkin kita bakal melakukan korupsi. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.